5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Raditu bila rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sharli sadari wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamzah Fansuri Nur, mahasiswa semester 5 dari jurusan akuntansi kelas AK19C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya perpajakan, Ibu Saidah Said, SE MAK. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 28 dan pajak penghasilan pasal 29. Di sini, saya akan membahas dua subpokok pembahasan dari materi perpajakan, yaitu tentang PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Yang pertama yaitu PPh pasal 28. Pembahasan pertamanya yaitu tentang apa sih itu pengertian PPh pasal 28 dan jenis-jenis PPh yang dikreditkan. Yang kedua yaitu contoh kasus pajak penghasilan pasal 28. Yang kedua yaitu PPh pasal 29. Pembahasan yang pertamanya yaitu tentang pengertian PPh pasal 29 dan tarif PPh pasal 29. Pembahasan yang kedua yaitu tentang contoh kasus pajak penghasilan pasal 29. Pembahasan yang pertama tentang PPh pasal 28, di mana di sini kita akan mempelajari tentang pengertian PPh pasal 28 dan jenis PPh yang dikreditkan. Pengertian PPh pasal 28. Pajak penghasilan pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Apabila pajak yang terhutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan itu lebih bayar, maka setelah dilakukan pemeriksaan dapat dikembalikan dengan memperhitungkan hutang pajak berikut sanksi-sanksinya. Yang kedua yaitu jenis PPh yang dikreditkan. Di sini ada 6 jenis PPh yang dikreditkan. Yang pertama yaitu PPh pasal 21. Berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua yaitu PPh pasal 22. Berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa. Yang keempat yaitu PPh pasal 24. Berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh pasal 25. Berkaitan dengan pajak yang dibayarkan setiap bulan sebagai cicilan pajak tahunan yang harus dibayar. Yang terakhir yaitu PPh pasal 26. Berkaitan dengan pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri, badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT.
Pembahasan kedua yaitu tentang contoh kasus pajak penghasilan pasal 28. Nah, di sini saya mengambil satu contoh kasus di mana ilustrasinya tentang penghasilan kena pajak Waktono tahun 2007 dianggap 100 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 6 juta dan PPh pasal 23 sebesar 8 juta 500 ribu rupiah. Waktono juga terdapat penyerahan barang kena pajak terhadap kementerian sebesar 9 juta. Berapakah kelebihan pembayaran pajak Waktono? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari ilustrasi atau contoh kasus yang tadi saya sebutkan. Penyelesaiannya yaitu kita harus memasukkan kredit pajak. Nah, kredit pajak ini ada tiga, yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 22 yang tadi dijelaskan. Nah, PPh pasal 22 ini sebesar 6 juta. PPh pasal 23 sebesar 8 juta 500. PPh pasal 2 sama dengan 1,5% dikali 1000 sama dengan 15 juta. Total kredit pajaknya sama dengan 29 juta 500. Nah, total kredit pajaknya di mana saya ambil yaitu PPh pasal 22 ditambah dengan PPh pasal 23, yaitu 6 juta ditambah 8 juta 500. Jadi sama dengan 14 juta 500. Dan PPh pasal 22 di mana 1,5% dikali 1000 sehingga mendapatkan 15 juta. Nah, sehingga saya menambahkan 14 juta 500 ditambah 15 juta sama dengan 29 juta 500. PPh 28 sama dengan PPh terhutang dikurang kredit pajak sama dengan 24 juta dikurang 29 juta 500. Jadi sama dengan min 5 juta 500. Karena PPh terhutang lebih kecil dibandingkan kredit pajaknya. Jadi pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan pasal 28 yaitu adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 5.500.000. Nah, sekarang kita memasuki PPh pasal 29. Di mana pembahasan pertamanya yaitu pengertian PPh pasal 29 dan tarif PPh pasal 29. Yang pertama yaitu tentang pengertian PPh pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 atau PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar atau KP yang tercantum dalam SPT tahunan atau PPh. PPh kurang bayar yaitu siap dari PPh yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi PPh pasal 21, pasal 23, pasal 24, dan PPh pasal 25. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu tarif PPh pasal 29. Nah, di tarif PPh pasal 29 ini ada dua. Yang pertama tentang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang kedua yaitu tentang wajib pajak badan. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PPh pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulannya. Yang kedua yaitu PPh 29 yang harus dilunasi PPh yang masih terhutang dikurang PPh 25 yang sudah dilunasi. Sedangkan wajib pajak badan terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terhutang tahun lalu kali 12. Yang kedua, yaitu PPh pasal 29 yang harus dilunasi
sama dengan PPh yang terutang di kurang angsuran PPh pasal 25. Pembahasan yang kedua yaitu tentang contoh kasus pajak penghasilan pasal 29. Di mana contoh kasusnya tentang Pak Andi, seorang pengusaha tekstil di Jakarta dengan omset sebesar Rp 4 miliar setahun pada 2020. Kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi pada saat pelaporan SPT tahunan PPh paling lambat 31 Maret 2021. Jumlah PPh terutang Pak Andi ini diketahui setelah dilakukan perhitungan kembali ternyata mencapai 31 juta. Maka PPh kurang bayar pasal 29 dan PPh pasal 25 yang telah dilunasi adalah jawabannya, yaitu yang pertama kita harus mengetahui jumlah omsetnya. Nah, jumlah omsetnya yaitu 4 miliar. PPh pasal 25 telah dilunasi sama dengan 0,75% dikali 4 miliar didapatlah 30 juta, di mana 0,75 per 100 dikali 4 miliar. Yang terutang pajak setahun yaitu 31 juta. Jadi PPh pasal 29 yang harus dilunasi yaitu 31 juta dikurang 30 juta sama dengan 1 juta. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih banyak telah menonton video saya sampai akhir. Saya Hamzah Famsurinur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.